Halo semuanya, kami tim Hita Studio ingin memperkenalkan game web kita dengan judul Think and Code. Masalah yang kami angkat adalah banyak anak yang menganggap coding itu sangatlah sulit dan membosankan. Padahal di zaman ini kemampuan memahami coding sangatlah penting sejak usia dini. Sayangnya, yang menjelaskan kepada anak terlalu kaku dan membosankan, sehingga anak cepat kehilangan minat. Tantangannya adalah bagaimana sih anak memahami coding dengan mudah dan menyenangkan. Dari situ, kami muncul ide untuk bikin sebuah game edukasi berbasis web yang mengajarkan logika pemrograman lewat interaksi langsung. Bukan teori panjang, bukan buku, tapi lewat permainan. Nama gamenya adalah Think and Code. Di sini, permainan belajar konsep dasar seperti perintah bergerak dan perulangan, cukup dengan mengetik kode sederhana. Kami mengembangkan game ini menggunakan Godot Engine, sebab lebih efisien, fleksibel, dan mendukung pembuatan langsung ke web, sehingga bisa diakses dengan mudah tanpa instalasi tambahan. Di tahap awal, kami fokus pada desain gameplay, atau biasanya kami sebut di dunia game develop yaitu GDD, Game Design Document. Isinya tuh ide gamenya apa, bagaimana level disusun, dan visual apa yang dipakai nantinya. Dan masih baik lagi, dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan pengalaman bermain yang intuitif dan menyenangkan, sekaligus membuat logika coding lebih mudah dipahami oleh anak-anak melalui game ini. Nah, ini merupakan tampilan dari gamenya. Kelihatan simpel namun tetap menarik dengan sentuhan beberapa warna. Nah, kemudian ada pilihan di sini, ada play, ada setting, ada create, dan ada quick. Kita akan langsung mulai ke gamenya, yaitu kita mulai dengan klik play. Nah, sebelum gamenya dimulai, kita akan memilih avatar. Ada beberapa jenis avatar yang dapat kita pilih. Ada juga jenis-jenis rambutnya. Kita langsung pilih yang ini aja. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita memilih avatarnya, kita akan menginput nama. Kita masukkan nama. Nah, di sini ada fitur pemilihan level. Nah, pada setiap slide-nya ini, teman-teman, dia ada itu jenis-jenis pemrogramannya. Nah, ini itu sebagai contoh tutorial cara mengerjakan si permainannya, teman-teman. Tutorial cara mengerjakan permainannya. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, di slide pertama itu ada dasar pemrograman atau fundamental. Kemudian di slide berikutnya itu ada variabel dari level 7 sampai dengan level 10. Ditambah ada juga dengan ini tutorialnya, teman-teman. Kemudian di slide berikutnya ada yaitu perulangan atau looping, disertai juga dengan tutorial cara pengerjaannya, teman-teman. Nah, kita mulai dari level yang pertama dulu, yaitu dasar pemrograman atau fundamental. Kita klik level 1 dulu. Nah, saat gamenya kita play di level pertama, itu di sini akan ada muncul tampilan untuk kodenya. Kemudian di sini ada tampilan untuk memulai. Nah, di sini akan muncul misi yang harus kita selesaikan, teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan kode yaitu move. Nah, di sini akan muncul pilihan perintah apa saja yang dapat kita lakukan, teman-teman. Nah, di sini jadi pengguna itu tidak perlu menghafalkan secara keseluruhan kode-kode yang akan dimunculkan di sini, teman-teman. Nah, misalnya kita ingin mengambil koin, kan di sini misinya mengambil koin. Nih, misi ambil koin. Nah, kita pilih move. Nah, kita memilih move right. Nah, ini. Nah, setelah itu langsung kita run, teman-teman. Nah, gamenya akan berjalan. Nah, gamenya sudah selesai, teman-teman. Itu level pertama. Nah, kita lanjut lagi. Misinya masih tetap sama, yaitu mengambil koin, teman-teman. Nah, kita masukkan lagi kodenya yaitu move.
kita langsung move right teman-teman. Nah kemudian pada ini kita buat sesuai dengan langkah yang harus kita masukkan, yang akan kita masukkan teman-teman untuk mengambil koinnya, yaitu butuh 4 langkah ya sesuai dengan titiknya. Nah kemudian kita run. Oke, ternyata masih kurang teman-teman. Kita stop, kemudian kita ubah lagi. Ternyata kita butuh 5 teman-teman. Kita ubah aja 1, kemudian kita run. Wow, ternyata salah teman-teman. Kita stop lagi. Ternyata butuh 5 langkah ya teman-teman. Kita akan mulai yaitu dengan 5 langkah. Kita run lagi. Nah, koinnya dapat teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke level berikutnya. Nah, di sini itu fungsinya sebenarnya kita udah dikasih petunjuk teman-teman. Ada tanda panah ini sebagai berapa langkah yang harus kita lakukan untuk proses berjalannya si karakter kita ini teman-teman. Ini kita perlu maju 2 kali, kemudian kita ke bawah sekali, kemudian 3 kali ke depan, kemudian 1 kali ke atas teman-teman. Jadi kita masukin kodenya lagi. Nah, kita pilih kodenya itu move right-nya itu 3. Kemudian kita naik 1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan move up 1. Nah, langsung kita run teman-teman. Nah, koinnya kita dapat teman-teman. Nah, jadi begitu dia teman-teman contoh-contohnya. Kemudian di sini ada pilihan, kita mau lewat jalur bawah atau kita mau lewat jalur atas. Nah, jangan lupa membaca misinya ya teman-teman. Misinya contohnya seperti sini, ambil koin dengan melewati rute yang terdekat teman-teman. Jadi kita di sini berpikir yang mana nih rute yang akan kita gunakan agar kita mendapat koinnya dengan lebih cepat, dengan menggunakan rute yang paling pendek teman-teman. Nah, menggunakan rute bawah. Nah, kita masukkan kodenya ya teman-teman. Nah, begitu dia untuk keseluruhan dari pengerjaan gamenya, penyelesaian gamenya teman-teman. Sekian, terima kasih. Dengan pendekatan seperti ini, kami berharap anak bisa belajar logika pemrograman secara lebih natural, lebih menyenangkan, dan tanpa merasa terbebani. Melalui game, mereka bisa mencoba membuat kesalahan, lalu memperbaikinya sendiri sambil melihat hasilnya secara langsung. Dan belajar seperti ini biasanya lebih mudah diterima, karena anak tidak hanya membaca teori, tetapi benar-benar berinteraksi dengan konsepnya. Selain itu, Think and Code juga bisa menjadi alat bantu bagi guru atau orang tua untuk memperkenalkan dasar-dasar pemrograman dengan cara yang sederhana dan ramah anak. Harapannya, game ini dapat membuka minat mereka terhadap dunia teknologi sejak dini dan menjadi langkah awal untuk memahami pemrograman yang lebih kompleks di masa depan.